Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kali ini kita akan melakukan eksperimen, teman-teman. Jadi di sini sebenarnya aku akan bercerita saja dari pengalamanku untuk melakukan eksperimen bagaimana membuat sebuah SSD itu terisi OS, teman-teman ya, terisi OS, dan itu kita bisa gunakan portable di PC mana aja seperti itu. Dan eksperimen kali ini di sini kita memakai Chrome OS Flex, teman-teman. Jadi di sini eksperimen kita itu dimulai ketika kita akan membuat bootable-nya, teman-teman. Jadi kayak apa ya? Kayak CD recovery-nya ya, recovery disk-nya, dimana itu berisi Chrome OS Flex, teman-teman. Nah, kalian bisa langsung menginstal ekstensinya gitu ya, teman-teman, di Chrome. Kita pertama kali itu memakai Chromebook. Nah, tetapi ketika memakai Chromebook itu kita memiliki kendala, teman-teman. Jadi sama seperti yang lalu, karena dulu aku pernah membawakan ini di sini, teman-teman. Jadi di channel ini kita pernah bahas untuk menggunakan Chrome OS Flex, teman-teman ya, cara instalasi sampai kita bisa menggunakan Chrome OS Flex di komputer. Dan kita juga membahasnya di laptop, teman-teman. Jadi ada komputer dan laptop. Nah, kali ini kita coba gitu, dan kita sudah coba untuk buat penyimpanannya itu lega, tetapi ternyata hasilnya adalah gagal, teman-teman. Jadi kita berhasil untuk download, tetapi habis itu dia tidak mau diinstal ya di disknya, teman-teman. Jadi kayak gagal gitulah, intinya gagal, teman-teman. Jadi not enough space, dan ternyata ya itu tadi, teman-teman. Jadi permasalahannya ada di not enough space. Jadi kayak ruang penyimpanannya yang kurang gitu ya. Gitu. Tidak cukup dengan satu gitu ya, satu kali percobaan. Aku coba lagi yang kedua dan sampai yang ketiga tetap gagal, teman-teman. Akhirnya di sini kita berubah deh. Kita langsung ke Chrome browser gitu ya, teman-teman, di PC Windows gitu ya. Seperti itu, dan gagal, teman-teman, gagal. Jadi pas awal itu gagal. Nah, tetapi di sini kita ternyata itu ketika kita coba untuk neliti lagi, itu permasalahan ada di disknya, teman-teman. Jadi di flash disknya. Nah, untuk kita bisa menginstal image-nya ke flash disk gitu ya, teman-teman ya, untuk nanti di boot di PC, itu harus di format dulu. Jadi harus format kosong, teman-teman. Kalian format dulu sebelum kalian menggunakan Chrome Recovery Utility ya, utility-nya. Oke. Nah, jadi kalian perlu untuk menghapusnya terlebih dahulu, teman-teman. Jadi format, setelah format baru deh kalian langsung menuju ke step-step selanjutnya. Ya seperti itu saya tampilkan ya di situ kayak gitu Lalu diulangi dan akhirnya kita berhasil, teman-teman. Oke, kita berhasil untuk membuat flash disk-nya ya, flash disk Chrome OS Flex, di mana nanti kita akan langsung install di SSD, teman-teman. Nah, yang perlu kalian ketahui, yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian itu menginstal di SSD di PC ya, pastikan kalian putuskan semuanya ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di PC itu ada beberapa disk, beberapa hard disk dan SSD, bahkan SSD yang tadinya atau sistem yang ada di situ, yang ada di PC, yang harusnya ada di PC gitu ya, teman-teman ya. Misalnya di PC itu terinstall Linux gitu ya, misalnya ya. Kalian copot dulu, teman-teman. Kalian copot semuanya. Jadi pokoknya itu nanti hanya terisi SSD yang ingin kalian install Chrome OS Flex. Karena apa? Karena agar tidak kehapus semua. Gitu, bro. Sehingga di situ kalian perlu untuk itu ya, amankan dulu. Kalau enggak, kalian bisa cobain kalian buat backup-nya seperti itu gitu ya, teman-teman. Tetapi di sini aku sarankan seperti itu, karena itu yang aku lakukan gitu ya, teman-teman. Jadi di situ aku coba untuk melakukan instalasi di SSD aja. Jadi satu SSD yang nancep di situ, cuma satu SSD, dan proses akhirnya kita berhasil, teman-teman. Nah, lalu kita sudah berhasil membuat bootable-nya ya, Chrome OS Flex bukan di flash disk ya, teman-teman. Jadi di micro SD card yang dulu pernah aku miliki gitu ya.
Jadi lama banget gitu ya teman-teman. Jadi daripada nggak kepake, jadi kita buat untuk bootable aja. Dan itu masih kelas 4 ya teman-teman ya, kelas 4. Jadi kalau sekarang kan udah 10 ya, kelas 10. Kelas 4 itu jadi cukup bisa dibilang lambat ya, agak lambat untuk read and write-nya. Sehingga di situ nanti akan mempengaruhi lama atau tidaknya kalian buat bootable. Oke. Dan begitupun juga ketika kalian mau nginstal di SSD-nya gitu ya teman-teman. Nah, aku persiapkan semua teman-teman. Jadi di PC itu aku udah hubungkan mouse, keyboard. Lalu di situ aku akan pakai bukan WiFi adapter, tapi aku pakai settingan yang dulu pernah tak bahas di sini, yaitu kita pakai WiFi extender. Dimana WiFi extender itu aku hubungkan menggunakan kabelan ya, kabelan. Oke, RJ45 gitu ya teman-teman ya, kabelan yang straight ya biasa. Jadi dari extender ke PC, sehingga itu kayak layaknya kita itu koneksi pakai kabel seperti itu teman-teman. Jadi kita tidak perlu cari koneksi WiFi, langsung terhubung seperti itu teman-teman. Oke. Nah, setelah itu baru kita colokkan dan kita mulai hidupkan komputer, dan secara otomatis itu akan langsung instalasi sampai kalian proses registrasi seperti biasa ya, masukkan email itu dan pengaturan-pengaturan lainnya seperti itu sampai ketika kalian sudah memilih tema dan selesai. Akhirnya Chrome OS Flash itu terinstall di SSD teman-teman. Nah, oke, itu aku anggap itu sudah berhasil teman-teman. Jadi sudah berhasil, kita sudah berhasil untuk install di SSD ya, ke SSD itu. Karena sebelumnya aku pernah lihat ya, aku pernah praktekkan, karena aku bisa langsung pindahkan dari PC ke laptop. Nah, pikirku di sini kita bisa buat secara portable, jadi portable gitu ya. Jadi kita tinggal hubungkan ke kabel SATA biasa ya, kabel SATA sama power gitu ya, si CPU, dan itu kita bisa langsung boot ke SSD ya. Itu masih saya belum menemukan kesimpulan ya teman-teman, sampai pada ketika kita itu langsung mencoba di komputer ya teman-teman ya. Di komputer kita itu dalam kondisi komputer itu masih, ini udah keinstal ya teman-teman ya, SSD-nya udah ada Chrome Flash, dan kita juga sudah melakukan membuat dokumen. Kita buat dokumen baru dan kita simpan di penyimpanan. Nah, di mana itu nanti kita akan tes. Nah, kita tes apakah nanti ketika kita ubah itu dokumen itu akan hilang gitu ya, dan pengaturan-pengaturan yang ada di situ akan hilang apa enggak gitu ya teman-teman. Nah, lalu tibalah di eksperimen yang kedua, kita akan masukkan ke situ. Dalam kondisi PC-nya itu masih ada bootnya Windows teman-teman. Nah, tetapi di sini kita coba bootnya diganti teman-teman ya. Bootnya dari Windows itu kita ganti ke Chrome OS Flash. Hasilnya apa? Hasilnya gagal teman-teman. Jadi di video selanjutnya lanjutannya ya teman-teman. Oke.